Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Aulia dengan NIM 231136. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari ringkasan 7 makalah yang telah saya ringkas. Baik, langsung saja materi pertama itu mengenai konsep dasar. Di sini kita akan membahas definisi terlebih dahulu. Yang pertama itu ada definisi syariah. Syariah merupakan induk dari fikih. Oleh karena itu, sebelum membahas fikih, maka harus mengetahui apa itu syariah. Syariah secara leksikal yaitu jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti. Adapun kata syariah dalam Al-Quran muncul dalam beberapa ayat, salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang kedua itu definisi fikih. Secara bahasa, kata fikih berasal dari akar kata fakihah yakfahu fuqaha yang berarti paham, mengerti, dan ahli dalam ilmu fikih. Adapun fikih menurut istilah syara dalam Alkitab Al-Tariat yaitu mengetahui hukum-hukum syara yang berhubungan dengan pembuatan manusia yang dipetik digali dari dalil-dalil yang jelas dan rinci. Lanjut, yang ketiga itu ada ruang lingkup fikih. Secara umum, pembahasan ilmu fikih mencakup dua bidang, yakni bidang fikih ibadah dan fikih muamalah. Lanjut, yang keempat itu definisi fikih usul fikih. Secara bahasa, usul fikih terdiri dari dua unsur kata yaitu usul dan al-fiqh. Usul berarti dasar atau landasan bagi yang lainnya, sedangkan fikih berarti paham ataupun secara istilah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muhammad Al-Syaqani. Usul fikih ialah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali istinbat hukum-hukum furu' dari dalil-dalil yang terperinci dan jelas. Yang kelima itu ada perbedaan dan hubungan syariah, fikih, serta usul fikih. Hubungan antara syariah dan fikih sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah, tetapi keduanya berbeda. Singkatnya, syariah berasal dari Allah dan Rasulnya, sedangkan fikih berasal dari pemikiran manusia. Sedangkan perbedaan utama antara usul fiqh dan fikih adalah terdapat pada objek kajiannya. Yang terakhir itu tujuan pembelajaran fikih yaitu memahami tata cara beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan syariah, menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum baru. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi yang kedua yang akan membahas tentang sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Di sini kita akan membahas 4 masa ya. Yang pertama itu pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah ini, Nabi memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut sunnah Nabi. Apakah hukum-hukum yang bersifat amalia yang dihasilkan oleh Nabi bersumber kepada Al-Quran itu dapat disebut fikih? Telah dijelaskan bahwa fikih adalah hasil penalaran seseorang yang berkualitas mujtahid atas hukum Allah atau hukum-hukum amalia yang dihasilkan dari dalil-dalilnya melalui penalaran atau ijtihad. Apabila penjelasannya dari Nabi yang berbentuk sunnah itu merupakan hasil penalaran atas ayat-ayat hukum, maka apa yang dikemukakan Nabi itu dapat disebut fikih atau lebih tepat disebut fikih sunnah. Yang kedua itu pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini, setelah wafatnya Nabi, para sahabat menjadi otoritas hukum. Mereka menggunakan Al-Quran, sunnah, dan ijtihad untuk menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan sebelumnya. Nah, yang ketiga itu pada masa Imam Mazhab Fikih. Periode ini dikenal sebagai masa keemasan fikih. Akhirnya ulama-ulama besar dengan metodenya sendiri dalam memecahkan berbagai persoalan hukum. Nah, yang pertama itu ada Imam Abu Hanifah yang memecahkan kaidah fikih secara rasionalitas, yaitu sumber syariatnya Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua Imam Malik, sandaran ijtihad Imam Malik adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang ketiga Imam Syafi'i, landasan Imam Syafi'i adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Apabila dalam keduanya tidak ada, maka dengan mengkiaskan analogi terhadap keduanya. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal, landasan ijtihad Imam Ahmad hampir sama dengan prinsip Syafi'i. Nah, yang terakhir itu pada masa kontemporer. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi menantang fikih untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ulama kontemporer berusaha menjawab isu-isu baru dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif. Di sini kita akan melanjutkan materi yang ketiga yang akan membahas tentang toharo. Di sini kita akan membahas definisi toharo terlebih dahulu. Nah, definisi toharo. Secara bahasa, toharo berarti bersih dan suci dari segala yang kotor. Sedangkan menurut syara, toharo adalah menghilangkan hadas dan najis melalui wudhu, mandi wajib ataupun tayamum, dan najis dari badan, pakaian, serta tempat. Yang kedua itu jenis-jenis air. Di sini air terbagi menjadi 5. Yang pertama itu air mutlak. Air mutlak merupakan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya air hujan, air sumur, air sungai, air telaga, dan lain sebagainya.
Nah, yang kedua itu air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Jenis air ini bisa digunakan untuk berwudu dan mandi besar. Namun ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama. Ada yang berbicara air mustakmal ini, ada yang mengatakan air mustakmal ini suci tapi dapat menyucikan dan dapat digunakan untuk bertoharoh. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa air mustakmal ini suci tapi tidak dapat digunakan untuk bertoharoh. Terus air mustakmal ini dapat dikatakan air mustakmal apabila air yang digunakan itu mencapai 2 kula. Nah, jika tidak mencapai 2 kula atau kurang, maka air tersebut tidak dapat dikatakan sebagai air mustakmal. Nah, yang ketiga itu ada air musyammas. Air musyammas adalah air yang panas yang terpapar sinar matahari yang berada dalam suatu atau sebuah wadah dari emas ataupun perak. Nah, air ini makruh untuk digunakan bersuci. Nah, yang keempat itu ada air mutanajis. Air mutanajis ini merupakan air mutlak yang telah terkena najis karenanya air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci jika sudah berubah sifatnya, baik dari segi bau, warna, dan rasanya. Nah, yang terakhir itu adalah air mudhof. Air mudhof yang adalah air yang berasal dari buah dan sejenisnya seperti air kelapa, air perasan jeruk, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan air mutlak yang bercampur dengan benda lain seperti kopi, teh, dan gula. Hukum dari air mudhof hukumnya suci tapi tidak menyucikan. Nah, selanjutnya itu ada definisi tayamum. Tayamum ialah bersuci menggunakan debu jika tidak ada air atau terdapat uzur syar'i. Rukun tayamum meliputi niat, mengusap wajah, tangan, hingga siku, dan tertib. Selanjutnya itu ada definisi wudu. Wudu ialah bersuci dari hadas kecil dengan membasuh anggota tertentu seperti wajah, tangan, dan kaki. Rukun wudu ada 6, yaitu niat, membasuh muka, membasuh tangan, sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Selanjutnya ada mandi wajib. Mandi wajib ialah mandi yang dilakukan untuk mengangkat hadas besar dengan rukun utama meliputi niat, menghilangkan najis, dan meratakan air ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu dan tayamum. Wudu dapat batal jika terjadi. Yang terakhir itu hal-hal yang membatalkan wudu dan tayamum. Wudu batal jika terjadi keluarnya sesuatu dari gubul atau dubur, hilang akal, tidur tidak dalam posisi tetap, atau menyentuh kemaluan dan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Terus kalau tayamum bisa batal dengan alasan yang sama seperti wudu, serta ketika menemukan air sebelum sholat. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi yang keempat yang akan membahas tentang sholat fardu dan sholat sunnah. Yang pertama itu pengertian sholat. Sholat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya doa, sedangkan menurut syariat Islam, sholat adalah suatu tindakan khusus memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada sholat yang hukumnya fardu. Sholat fardu atau wajib dilakukan kaum muslimin yang telah memenuhi syarat untuk sholat, yakni terbagi menjadi 2, yaitu sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah. Yang ketiga ada macam-macam sholat fardu. Macam-macam sholat fardu itu ada 5, sholat seperti yang sering kita lakukan ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang keempat itu ada macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah ini ada banyak ya, contohnya seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat mutlak, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat tarawih, sholat witir, dan lain sebagainya. Lanjut ke sholat jamak dan qashar. Di sini kita akan membahas dari sholat jamak dulu. Pengertian dari sholat jamak artinya mengumpulkan 2 sholat dikerjakan dalam satu waktu. Sholat jamak terbagi menjadi 2 macam, yakni jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim yaitu dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, contoh sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur.
Terus yang kedua jamak takhir, sholat yang dikerjakan pada waktu sholat terakhir, contoh sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu sholat isya. Terus lanjut ke sholat qashar. Pengertian sholat qashar itu adalah sholat fardu yang diringkas jumlah rakaatnya dari 4 menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diqashar yaitu hanya sholat zuhur, asar, dan isya. Sholat qashar hukumnya boleh bagi orang yang menempuh perjalanan jauh atau musafir dengan ketentuan jarak perjalanan minimal 2 hari jalan kaki dan 16 farsah minimal 138 km. Perjalanannya bukan untuk tujuan maksiat. Terus masuk ke sholat yang dibolehkan diqashar hanya sholat yang rakaatnya 4 saja dan bukan qadha, dengan berniat mengqasharkan ketika takbiratul ihram. Tidak boleh menjadi makmum pada orang yang tidak mengqasharkan. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu mengenai perawatan jenazah. Nah, hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan yang kekal hanyalah kehidupan di akhirat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai seorang muslim mempunyai 4 kewajiban terhadap saudara atau saudari kita yang telah meninggal dunia. Nah, 4 kewajiban itu yaitu 1. Memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh si jenazah dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikan juga harus laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Nah, sebaliknya, begitu pula jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikan juga harus perempuan, kecuali suami dan mahramnya. Terus yang kedua itu ada setelah kita memandikan, kita juga mempunyai kewajiban untuk mengkafani. Nah, mengkafani ini adalah membungkus jenazah dengan kain. Kain yang akan membungkus jenazah itu dibeli dari harta peninggalan si jenazah sendiri. Namun apabila si jenazah itu tidak meninggalkan harta, maka yang bertanggung jawab untuk membeli kain itu bisa dari orang yang menafkahinya ketika ia masih hidup. Nah, namun jika memang si orang yang menafkahinya juga tidak ada, maka kain tersebut dapat diambil dari Baitul Mal atau menjadi tanggung jawab kaum muslim yang mampu. Terus batas kain kafan paling sedikit itu 1 lapis untuk menutup seluruh badan si jenazah. Namun adapun jumlah kain untuk perempuan yaitu 5 helai, dan sedangkan yang laki-laki hanya 3 helai. Setelah kita memandikan lalu kita mengkafani, kita juga mempunyai kewajiban untuk menyolati si jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir, 4 kali takbir dengan tujuan mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang sudah disolatkan adalah jenazah yang telah dimandikan dan dikafankan. Terus yang terakhir, setelah kita melakukan memandikan, mengkafani, dan menyolati, kita juga mempunyai kewajiban untuk menguburkan si jenazah. Menguburkan jenazah adalah hukumnya itu fardu kifayah jika si jenazah itu memungkinkan untuk dikuburkan. Namun jika si jenazah itu tidak memungkinkan untuk dikuburkan, seperti dalam keadaan mati dalam keadaan seperti mati dalam kapal yang jauh dan sulit untuk berlabuh di tempat tertentu, kita tuh bisa menguburkannya dengan cara boleh diikat dengan beban yang berat lalu jatuhkan ke dalam air. Ukuran dalamnya kuburan adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau jenazah dan mencegah kemungkinan dibongkar oleh binatang buas. Nah, kalau
Ukuran panjangnya adalah sebatas cukup untuk si jenazah dan orang yang mengurus penguburannya. Selanjutnya itu adapun syarat-syarat jenazah yang dimandikan, yaitu yang pertama muslim. Terus yang kedua tidak mati syahid. Dan anggota badannya tuh masih utuh. Itu. Terus adapun syarat-syarat orang yang memandikan si jenazah. Yang pertama itu muslim, berakal sehat dan balik. Terus yang kedua berniat untuk memandikan jenazah. Terus yang ketiga amanah, bisa dipercaya dan mengetahui tata cara serta hukum memandikan jenazah. Yang keempat, orang yang memandikan wajib sama jenis kelaminnya. Terus yang kelima, jika suami istri maka boleh suami memandikan istrinya. Demikian juga sebaliknya. Kecuali suami istri telah bercerai dengan status talak bain, mereka tidak bisa saling memandikan, atau orang yang masih terkait mahram dengan si jenazah. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang keenam mengenai puasa. Yang pertama itu pengertian puasa. Puasa berasal dari kata saum atau syam dalam struktur bahasa Arab, bermakna imsak atau menahan diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang ibunda Nabi Isa yang diperintahkan untuk menahan diri dari berbicara. Dengan menggunakan kosakata saum, definisi siam secara terminologi atau syariat adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terus di sini juga ada syarat wajib puasa dan syarat sunnah puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa. 1. Islam. 2. Suci dari haid dan nifas. 3. Balik. 4. Berakal sehat. 5. Mukim. Dan yang terakhir itu mampu berpuasa. Terus di sini juga ada syarat sunnah puasa. Syarat sunnah puasa itu yang pertama, berbuka puasa tepat waktu atau menyegerakan berbuka puasa ketika sudah waktunya. Terus yang kedua itu berbuka dengan kurma atau makanan manis. Yang ketiga membaca doa buka puasa. Yang keempat melambatkan sahur. Yang kelima, banyak membaca Al-Quran, zikir, sholawat Nabi, dan berbuat amal. Yang keenam, senantiasa bersedekah. Terus yang ketujuh, jauhkan diri dari perkara yang sia-sia dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis puasa. Nah, di sini puasa yang pertama itu ada puasa wajib. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, terus puasa yang disebabkan karena bernazar, puasa denda atau kafarat, puasa ganti atau qada. Nah, kalau puasa sunnah, dia puasa sunnah itu seperti puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa 6, puasa Tarwiyah dan Arafah, Zulhijjah, puasa Daud, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum di siang hari. Yang kedua, memasukkan obat atau benda melalui dua jalan. Mungkin dari mulut atau dari mana gitu. Terus yang ketiga, muntah secara sengaja. Terus yang keempat, berhubungan suami istri. Yang kelima, keluarnya air mani dengan sengaja. Dan yang keenam, haid dan nifas. Yang ketujuh, gangguan jiwa atau kegilaan. Yang kedelapan itu murtad. Selanjutnya, hukum puasa bagi orang tua. Kewajiban puasa Ramadan berlaku bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat, termasuk orang tua. Namun, jika kondisi kesehatan seorang orang tua sudah sangat lanjut atau memiliki penyakit kronis yang membahayakan jika berpuasa, maka ia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dalam hal ini, ia harus membayar fidyah atau mengqadha puasa setelah kondisinya membaik.
Lalu di sini juga ada hukum puasa bagi orang hamil atau orang hamil dan musafir. Islam memberikan keringanan bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah telah menggugurkan separuh sholat bagi musafir serta mencabut kewajiban puasa bagi musafir, wanita menyusui dan wanita hamil. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Yang terakhir itu ada hikmah puasa. Hikmah puasa ialah dapat meningkatkan kesadaran spiritual, terus penguatan ketakwaan kita, penyucian diri kita, empati dan kepedulian sosial, serta peningkatan kesehatan dan penguatan hubungan sosial kita. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya dan materi yang terakhir yaitu materi ke-7 tentang zakat. Yang pertama itu pengertian zakat. Nah, zakat secara bahasa, kata zakat memiliki arti keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian. Secara istilah, zakat ialah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jadi singkatnya, zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Macam-macam zakat. Macam-macam zakat dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan bagi setiap pribadi muslim tanpa terkecuali yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan jumlah sebesar 2,5 kg beras atau uang yang setara dengan harga makanan. Terus yang kedua ada zakat mal. Zakat mal atau zakat harta dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali, yang sudah memenuhi nisab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Untuk zakat emas dan perak, zakatnya bisa dikeluarkan jika nisabnya sudah mencapai 1 tahun. Untuk emas, jika memiliki emas sudah mencapai 20 miskol atau 85 gram, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 25%. Sedangkan untuk perak, jika sudah mencapai 200 dirham atau 550 gram, yang dikeluarkan zakatnya sebanyak 25%. Terus yang kedua itu untuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tada hujan 10%, yang kedua itu irigasi 5%. Jika semuanya sudah mencapai nisab 650 kg. Nah, yang ketiga itu harta temuan. Zakatnya bisa dikeluarkan sebanyak 1/5 atau 20%. Sedangkan untuk profesi, zakat yang dikeluarkan sama dengan pengeluaran zakat emas. Dan yang terakhir itu zakat hewan ternak. Nah, yang pertama itu jika hewan ternaknya itu unta. Yang pertama, untuk 1 onta, jika kita memiliki 5 onta, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10 kambing. Jika memiliki 10 onta, maka zakatnya yang dikeluarkan adalah 20 kambing, dan seterusnya. Yang kedua itu untuk sapi. Jika kita memiliki 30 sapi, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 1 anak sapi. Tapi jika memiliki 40 sapi, maka yang dikeluarkan adalah 1 sapi dewasa. Dan yang terakhir untuk kambing. Jika kita memiliki 40 kambing, zakat yang dikeluarkan yaitu 1 kambing. Jika kita memiliki 121 kambing, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2 kambing. Dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke asnaf, golongan penerima zakat. Yang pertama orang-orang fakir, terus yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam qorib, yang ketujuh fisahbilillah, dan yang terakhir itu ibnu sabil.